bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan supaya kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk semakin mengerti lebih dan lebih lagi Bapa, supaya hidup yang kami punya tidak kami pakai untuk kami habiskan bagi kepentingan kami, tapi kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berkati setiap kami Bapa. Firman-Mu sanggup memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saat ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan apapun persoalan, masalah, tantangan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketika ada di kota Palu, saudara, saya berjumpa dengan beberapa orang yang mengalami korban tsunami, ya, dan mereka yang ikut terbawa dalam gelombang itu, kalau mereka masih bisa hidup itu hanya karena anugerah Tuhan, ya. Dan saya juga berjumpa dengan seorang bapak yang kehilangan istrinya. Saat dia kehilangan istrinya itu benar-benar itu di luar dugaannya, karena tadinya dia berpikir istrinya itu hidup. Tapi ketika mereka terpisah oleh bencana itu, lalu dia kembali ke tepi pantai dan dia mendapati jenazah istrinya ada di sana. Ketika itu dia sempat bertanya dan dia sempat protes kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, apa yang saya alami ini adalah sesuatu yang di luar dugaan saya dan tidak adil buat saya. Kenapa dia berkata tidak adil? Dia bilang, dari kecil opa saya pendeta, papa saya pendeta, dan kami diajarkan bahwa apa yang Tuhan rancangkan buat kami itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Tapi kenapa istri saya meninggal? Bahkan anak saya juga masih membutuhkan istri, mereka masih kecil-kecil, mereka masih membutuhkan seorang mama. Dia bilang, bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak adil. Sampai saudara, dia nggak bisa tidur selama 3 bulan, dia depresi. Sampai dokter juga berkata, dokter sudah nggak bisa kasih dia obat tidur karena sudah melampaui dosis, saudara. Tapi itu terjadi. Ada banyak hal dalam hidup ini yang seringkali kita juga merasa bahwa Tuhan tuh nggak adil. Apalagi ketika kita merasa bahwa kita sudah mengikut Tuhan, hidup kita juga sudah benar dalam jalannya Tuhan, tapi kok saya masih mengalami yang seperti ini. Saya juga pernah berjumpa dengan satu orang wanita, saudara, dan dia divonis dokter kena kanker, dan dokter berkata bahwa umurnya tinggal beberapa saat lagi. Dia juga sempat cerita dan curhat kepada saya. Dia bilang, Ibu, dari kecil papa saya sudah meninggal, dan dia meninggalkan adik-adik saya yang masih sangat kecil. Dan pada waktu itu karena saya adalah anak yang sulung, ya, yang tertua dari semua saudara-saudara saya, maka saya berkewajiban untuk membantu ibu saya untuk mencukupi, menafkahi saudara-saudara saya. Jadi saya bekerja begitu keras, akhirnya mereka bisa bersekolah, sampai akhirnya mereka bisa bekerja. Tapi apa yang terjadi, ya, ketika mereka kerja, mereka sekolah, sampai dia bilang, saya juga lupa dengan kebutuhan saya, apa yang saya perlukan, bahkan semua harapan-harapan saya itu rasanya sudah pupus. Kenapa? Karena dari kecil saya sudah menghadapi kerasnya hidup. Lalu ketika semuanya beres, adik-adiknya sudah menikah, sudah dapat pekerjaan, bahkan dia tidak menikah karena dia mengurus adik-adiknya sejak kecil. Dia orang yang setia di gereja, dia melayani Tuhan, hidupnya itu nggak macam-macam. Tapi tiba-tiba dokter vonis dia kena kanker. Saudara, kalau kita secara manusia di benak kita, mungkin kita akan berkata, kayaknya yang lebih cocok kena begitu itu kayaknya para pelakor di luar sana gitu ya, yang rusakin rumah tangga orang. Kita berpikir yang cocok kena begitu tuh ya pelacur lah, atau orang yang bejat lah, atau suami yang tukang selingkuh lah, atau perampok lah, atau apa ya. Dan sementara kita melihat bahwa justru orang-orang yang hidupnya berbuat jahat tuh kok kayaknya aman-aman saja, enak-enak saja gitu ya. Dan ada banyak orang yang tidak menemukan jawaban.
Kenapa? Karena kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu semua beres, semua enak, semua baik. Nah, kita mau belajar hari ini. Inilah dunia, saudara, di mana kita ada, dan bahkan kita nggak bisa mengendalikan semua keadaan dan situasi di sekeliling kita. Kita hanya disuruh untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, saya akan bacakan buat kita satu ayat firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kita, yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Ini ayat hafalan yang sering kali kita baca, tapi saya berdoa ada beberapa pemahaman baru yang bisa Tuhan bukakan buat kita hari ini. Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini seringkali kita hafalkan. Ya, kenapa? Karena saking bagusnya, ya. Tetapi saudara, ini hanya satu ayat, Roma 8 ayat 28. Tapi Roh Kudus Tuhan membukakan buat saya ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari satu ayat ini. Dan itu akan memberkati hidup kita dan membuka kebenaran buat setiap kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap firman kalau tersingkap itu mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan berkat buat hidup kita. Kalau tersingkap. Nah, persoalannya kita ini kadang baca firman tidak tersingkap. Maka kita berdoa hari ini Roh Kudus membukakan bagi kita, disingkapkan ayat ini supaya kita mengerti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita pegang firman Tuhan ini dan kita tahu. Yang pertama, apa yang saya temukan saudara dari ayat ini, di sana dikatakan kita tahu sekarang, ya. Saya pengen bertanya kepada saudara dan saya, apa yang kita tahu sekarang ini tentang Tuhan? Itu penting. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang ikut Tuhan tapi nggak tahu apa-apa. Ada begitu banyak orang keluar masuk gereja tapi nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Mereka pikir ya cuma, ya udah Tuhan itu adalah sesuatu sosok yang harus bertanggung jawab atas hidupku. Mereka tahu ya Tuhan itu adalah satu sosok yang harus melakukan semua yang baik bagiku. Nah, ayat ini bilang kita tahu sekarang. Saudara, milikilah pengetahuan yang benar akan Tuhan supaya engkau tidak tersesat. Karena ada banyak orang berkata dia kenal Tuhan tapi dia nggak tahu Tuhan. Kita bahkan tidak punya pengetahuan yang cukup. Kita bahkan tidak punya iman yang cukup. Kita bahkan tidak tahu siapa Allah, apa yang Dia bisa lakukan buat kita. Nah, semua pengetahuan itu akan muncul ketika engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau baru bisa mengetahui siapa Allahmu. Kenapa ada banyak orang menyangkal Yesus, saudara? Karena mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Karena mereka tidak tahu siapa yang mereka percayai. Makanya dengan mudahnya karena dosa, karena jodoh, karena apapun mereka bisa sangkal Yesus. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Ayat ini berkata, kita harus tahu sekarang. Apa yang kita tahu? Kita harus tahu tentang Tuhan. Kita harus tahu tentang cara Dia bekerja. Kita harus tahu janji-janjinya. Kita harus tahu apa yang bisa menyenangkan Tuhan. Kita harus tahu bagaimana kita harus hidup untuk layak di hadapannya. Kita harus tahu bagaimana caranya berkenan kepada Dia. Kita harus tahu jalan-jalannya. Kita harus tahu rencananya dalam hidup kita. Makanya ayat ini berkata, aku tahu sekarang. Nah, selama Anda menjadi Kristen, sudahkah Anda punya pengetahuan tentang Tuhan? Apa yang kau tahu tentang Tuhan? Jangan hanya punya pengetahuan yang dangkal. Kenapa? Karena hidup ini tidak berjanji selamanya akan indah. Ada satu saat kita akan menghadapi sesuatu yang buruk, bahkan berat. Dan kalau engkau tidak tahu tentang Tuhan, maka itu sangat berbahaya, saudara. Kita bisa jatuh, bahkan kita bisa mundur di tengah jalan dan menyangkal iman kita. Ayat ini berkata yang pertama, kita tahu sekarang. Sekarang engkau harus punya pengetahuan tentang Tuhan. Bahwa apa? Aku tahu sekarang bahwa Allahku turut bekerja. Saudara, kalau engkau tahu Tuhan turut bekerja dalam hidupmu, maka harusnya kita gak khawatir tentang apapun juga. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja, ya, Tuhan turut bekerja. Wow, gak saudara? Kita tahu orang tua saja turut bekerja buat kita, kita senang. Kita tahu ada orang-orang lain yang turut bekerja buat kita, kita senang. Kita tahu ada orang-orang lain yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita, kita senang. Apalagi ayat ini berkata, Tuhan turut bekerja.
Kita harus tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, jangan hanya pintar mengklaim ayat, jangan hanya pintar menuntut Tuhan, tapi semua, saya selalu bilang, janji berkat Tuhan itu ada syaratnya. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan yang jahat. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang baik dan yang buruk, yang enak dan yang tidak enak. Tuhan itu turut bekerja. Jadi bukan cuma waktu engkau menikmati yang baik, engkau bilang, wow, Tuhan turut bekerja. Enggak. Hidup ini adalah proses, hidup ini adalah rangkaian peristiwa, silih berganti. Hari ini kita bisa tertawa, besok kita bisa menangis. Hari ini kita bisa bersedih, besok kita bisa bersuka cita. Hari ini kita bersuka cita, besok kita bisa berduka cita. Hari ini kita disanjung, dipuji orang, besok kita bisa difitnah. Inilah hidup, ya. Kenapa kita kadang menangis, kadang tertawa? Karena kalau tertawa terus bisa gila. Jadi sesekali menangislah, saudara, supaya hidup ini seimbang. Itu namanya keseimbangan hidup. Tuhan turut bekerja dalam segala itu, bukan hanya yang baik, tetapi yang buruk juga. Ketika hari ini engkau mungkin sedang mengalami sesuatu yang buruk, dan engkau berkata, Tuhan, saya nggak tahu apa maksudmu. Percaya saja bahwa tangan Tuhan turut bekerja. Saudara, kenapa kita penting punya pengetahuan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita? Kenapa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini adalah satu modal bagi kita untuk terus bisa mengucap syukur. Ketika kita difitnah, ya, kita udah hidup dalam kebenaran, tapi difitnah, saudara, ya. Apa yang bisa kita katakan? Ya, ketika kita mengalami fitnahan, lalu orang berkata, oh memang dia begini-begini. Ketika engkau bilang, aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja, maka engkau gak akan protes kan? Engkau gak akan marah kan? Kenapa? Karena engkau tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Aku difitnah ini pun Tuhan turut bekerja. Ada saatnya, saudara, kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi kita harus percaya bahwa di balik semua itu Tuhan pun turut bekerja. Karena untuk menggenapi rencana Tuhan, kita harus melewati lembah, ya. Kita harus melewati jalan berliku. Kita harus menikmati sesuatu bahkan yang tidak enak. Nah, saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal, bukan hanya yang baik tetapi juga yang buruk, maka kita bisa bersyukur. Bahkan sekalipun kita dihianati, kita dirugikan oleh orang lain, kita cuma percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Nah, ketika kita memegang prinsip ini, bukankah itu suatu kebahagiaan? Kita nggak boleh marah, kita nggak bisa protes. Tuhan turut bekerja. Indah kan, saudara? Ketika ada orang bilang kepada saya, Bu, tapi bukan diperlakukan begitu, nggak adil banget, Bu. Tuhan turut bekerja, ya. Tapi ibu difitnah loh, Tuhan turut bekerja. Tapi ibu tuh dirugikan, Tuhan turut bekerja. Nah, ketika kita tahu dan kita pegang prinsip ini, Tuhan turut bekerja, bahkan di sebalik keadaan yang tidak enak sekalipun, kita bisa bersyukur dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau turut bekerja. Amin, saudara. Ada orang yang datang kepada saya, Bu, saya ditipu, Bu, 20 miliar uang saya dibawa lari. Tuhan turut bekerja. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Tuhan turut bekerja. Berdoalah supaya Bapak dapat apa yang mau Tuhan sampaikan. Saudara, indah ketika hidup ini kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Kenapa? Karena semua sudah terjadi. Daripada kita marah, daripada kita, mending kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Lalu sekarang apa bagiannya? Ketika engkau percaya Tuhan turut bekerja, duduk di kaki Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa maksudmu dari setiap persoalan yang aku alami hari ini? Aku percaya Engkau turut bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk kebaikanku. Itu yang dimaksud. Tuhan tuh gak pernah jahat. Sekalipun yang kita alami itu menyakitkan, sekalipun yang kita alami itu gak enak, tapi Tuhan tuh gak pernah salah. Dia gak pernah jahat. Hanya kita saja yang belum mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan. Nah, kita harus bertanya, apa yang Kau mau, Tuhan?
Aku mau duduk diam di kakimu dan bertanya, apa rencana dan kehendak-Mu bagi hidupku? Aku mau mengerti itu, aku mau tahu itu Tuhan. Karena aku tahu, bahkan di saat aku mengalami ini pun, Engkau terus bekerja untuk kebaikanku. Ingat loh saudara, untuk kebaikan kita. Jangan protes. Suami saya belum bertobat, Bu, saya udah gak sanggup, Bu. Tuhan turut bekerja.